Oh iya, kamu looknya antagonis ya? Iya. Iya. Tapi aslinya antagonis nggak? I've lived a life that's full. I travel each and every highway, and much more than this. I did it my way. Mungkin gak kelihatan kayak kelas 9 SMP, tapi tampilan kelas 9 SMP zaman sekarang kayak gini. Soalnya syutingnya di puncak, aku nggak pakai baju, cuman pakai pampers setan-setanan tuh. Ya Allah, kasihan banget. Nah itu dingin banget di puncak. Ekspresi gitu ada yang ngajarin nggak? Muka mesti belajar sedikit. Karena aku kan biasa iklan, jadi kadang-kadang kalau misalnya muka atau ekspresi suka kayak wah suka lebay, jadi itu harus dikurangin, harus lebih natural lagi. Ada artis aku pernah lihat ke sana. Oh gitu, siapa? Nggak akan aku sebut dong. Ya mau banget ngejebak aku nih. Woi. Podcast Fix mantap, bikin hati tertawa. Podcast Fix mantap. Halo Sobat Mantap, salam jumpa kembali dengan saya Mas Rere. Masih di podcast Fix Mantap. Nah, oke, saya harus mulai dari mana ya? Yang pasti saya bahagia sekali karena setiap sesi, setiap episode saya ditemani oleh orang-orang istimewa, orang-orang berprestasi dari segala zaman. Ya, kalau kemarin-kemarin kita ada artis senior, artis legend. Kemudian juga hari ini saya ditemani oleh artis muda berbakat. Siapakah dia? Halo semuanya, aku Oskan. Gak kuku. Au. Oke, ini anak muda berprestasi, wah tampan. Ini kayak ini ya anime ya looknya ya. Bener ya? Kamu Naruto ya? Aku siapa aja boleh, yang penting halal. Jadi dia ini aktor peran jadi sebetulnya ya. Jadi Oskan, oke. Oskan ini adalah salah satu pengisi acara suara dari Jumbo ya. Itu berperan jadi apa waktu itu? Aku di Jumbo aku berperan sebagai Norman. Sebagai Norman. Oke, Oskan. Kamu kok looknya ini ya kayak Harajuku banget gitu. Emang kamu orang mana? Aku campuran om. Oh campuran. Iya aku campuran. Apa? Persia sama ini. Persia. Campuran Persia sama Bengal. Enggak, aku campuran Turki dari ayahku dan mamaku dari Indonesia, Makassar. Oh Makassar, oh Turki Makassar jadinya begini ya. Oh, kok malah kayak Jepang? Karena mamaku juga ada Cinanya, ada Jepangnya juga. Oh oke. Jadi looknya kamu kayak anime jadinya. Kurang lebih lah. Oke. Jadi ada daerah campuran ya. Tapi Oscar tinggal di Jakarta ya? Aku besar dari kecil sampai sekarang aku di Jakarta. Di Jakarta. Oke. Nah Oscar berapa bersaudara? Aku anak terakhir dari 5 bersaudara. 5 bersaudara. Kalau boleh tahu sekarang kelas berapa sih? Aku sekarang kelas 9 SMP. Oke. Mungkin gak kelihatan kayak kelas 9 SMP, tapi tampilan kelas 9 SMP zaman sekarang kayak gini lah. Oh ya. Gitu. Jadi kelas 9 itu berarti kelas 3 ya? Kelas 3 SMP. Kelas 3 SMP. Kalau kita dulu kelas 3 gitu SMP. Kalau sekarang kelas 9. Iya ya, kamu looknya gak kayak anak SMP ya? Looknya kayak mahasiswa-mahasiswa gitu ya. Iya, bilang gitu, udah kuliah ya, aku yain aja bilang, iya aku kuliah di KJ, aku gitu. Bohong lu. Iya, aku bohong aja semua orang udah. Oke, kemarin tuh teman-teman lu udah kesini, Queen, Prince, Adiat. Nah sekarang Oskan. Oke, boleh dong cerita latar belakang ke keluarga Oskan sendiri gimana sampai akhirnya Oskan bisa masuk ke entertainment? Jadi aku mulai awal syuting itu karena kakak-kakak aku dulu. Jadi kakak-kakak aku pernah syuting dari tahun 2006. Jadi cukup udah lama ya. Mungkin ada yang tahu iklan kakakku ini cukup viral zaman dulu banget. Tahu iklan nyot-nyot dikenyot gak? Nyot-nyot dikenyot ya, gimana sih? Nyot-nyot dikenyot-nyot. Nah, terus ada yang pakai baju abu-abu sebelah kiri yang itu pas sama belajar itu abang aku. Oh oke. Dari situ kamu ngikutin jejak. Aku ngikutin sampai sekarang. Awalnya apa? Iklan? Aku awal iklan pada umur aku masih 3,5 bulan. Iklan apa itu? Iklan pembersih botol bayi kalau nggak salah, apa iklan tisu basah gitu, aku lupa. Oh gitu. Masih bayi, aku belum inget Tom. Aku juga waktu itu sempat jadi bintang iklan. Oh iklan apa? Obat kutil. Saya berperan jadi kutilnya.
dia ya begitu tuh langsung mukanya. Ih, ini orang aneh gitu kali ya. Enggak ada. Apa yang ada dalam benakmu ketika kamu menatap saya dengan tajam itu? Nggak nyangka aja jadi kutil karena kan jarang banget gitu. Dibahas lama dia. Oke, jadi pertama kamu iklan pembersih botol. Iya, permisi botol Kamu mati berperan jadi apa di situ? Sabun. aku jadi bayinya. Oh, jadi bayinya. Ih, lucu. Kamu pasti lucu banget waktu bayi ya? Kurang lebih. Gedenya aja lucu. Terima kasih lah. Elva lucu nggak, Oskan? Lucu Ih, kan? Oke, terus dari situ apa lagi? Aku iklan terus pada tahun 2014 aku dapet film pertama aku dan yang sekarang aku film series film kadang iklan juga. Iklan juga. Sudah berapa film yang kamu produksi sekarang? Film aku total ada sekitar berapa 17 deh kayaknya. 17 film. Wow. Film apa aja coba sebutin? 18 aja. 18. Lebih satu dong. 18. Pokoknya ada Pesugihan Bersekutu dengan Iblis, ada Bayang-Bayang Anak Jahanam, ada Benyamin Biangkerok, ada Sumala, ada Makmum 2, ada Jumbo, ada Asa, Aku Sebelum Aku, apalagi ya? Banyak banget ya. Imperfect. Oke. Cek Toko Sebelah 2, Oke. terus 10. 13 Bom di Jakarta. Dulu aku lupa sumpah. Aku lupa Oke. banget. Mamahmu lebih hafal ya? Iya, mama aku Dia lebih apa. manajermu soalnya. Iya. Oke, nah kamu tadi sebut sempat sebut ada bersekutu dengan setan, berarti horor. Horor. Berapa film horor yang kamu bintangi? Film horor kayaknya 5 deh. 5. Atau berapa? Berperan jadi apa waktu itu? Aku pernah jadi setannya. Wih, sebenarnya beneran. Ya di film Pesugihan aku jadi setannya itu umur aku masih berapa? Masih 7 tahun kayaknya. Oh, jadi tuyul gitu. Jadi setan anak kecil. Oh, oke, setan kecil. Oh, oke. Gimana perasaan lu saat memerankan jadi setan? Dingin. Soalnya syutingnya di puncak, aku nggak pakai baju, cuman pakai pampers setan-setanan tuh. Ya Allah, kasihan Nah banget. itu dingin banget di puncak. Berapa lama syuting itu? Berapa kayaknya seminggu deh. Oh, seminggu. Iya seminggu jadi Dengan setan. kostum seperti itu. Dengan kostum Ya seperti iya, dingin di puncak. Iya. Kacau itu dingin. Pengalaman apa yang nggak bisa kamu lupakan saat kamu berperan jadi setan itu? Ada scene dimana aku harus loncat dari balkon ke bawah. Nah itu di bawah cuma pakai matras. Aku takut banget di situ aku. Oh gitu. Tapi akhirnya bisa kamu lakukan. Akhirnya bisa karena aku berusaha profesional di umur segitu. Wis, luar biasa. Itu umur berapa kamu di situ? Umur 7 tahun. Umur 7 tahun sudah melakukan adegan dengan profesional. Lompat berapa tinggi itu? Jujur aku lupa karena aku masih kecil mungkin kelihatan tinggi banget, tapi kalau sekarang kayaknya pendek deh. Oh gitu ya. Karena kamu masih 7 tahun Iya, ya. karena aku masih 7 tahun. Tapi waktu itu kamu takut? Jujur takut. Takut ya. Kamu belajar acting ada kelas khusus atau otodidak? Kalau acting aku dari umur 1 nyampe 9 itu aku nggak pernah kelas acting. Aku pernah kelas acting kayak cuma 3 sesi terus aku keluar karena aku nggak betah. Tapi karena sekarang aku masuk manajemen, jadi aku ada kewajiban buat ikut kelas acting, jadi aku ikut. Oh gitu. Oh, kamu sekarang berada di sebuah manajemen. Oke, siapa aja di manajemenmu itu? Manajemen aku ada Jeffrey Nicole, ada Chico Jericho, ada Putri Marino, ada Yunita Siregar, ada Sita Marino, ada Bebeto Latuali, ada Julian Latif, ada Zaki Hilmi, ada Ari Irham, ada Theo, ada Emir Mahira, ada Fergie Bretani, ada Abi Latif, ada Heri Halim. Udah semua belum sih? Aku lupa. Ya Allah, sebutin aja satu RT. Wah, itu aktor besar semua loh. Kamu ada di sana, berarti kamu memang salah satu aset aktor besar, bakal jadi aktor yang sangat besar di Indonesia. Karena manajemen bisa merangkul kamu bersama artis itu, ya kan? Semoga. Harapan kamu apa untuk berada di manajemen yang sekarang? Semoga aku ke depan bisa jadi lebih baik lah. Semoga aktor besar lah. Kalau aku udah gede nanti. Itu sih keinginan. Emang kamu memang pengen jadi aktor? Passion aku dari kecil sampai sekarang emang di sini. Oh, emang dari kecil kamu pengen jadi aktor? Emang Oke, apa sih enaknya jadi aktor kalau boleh tahu? Enak jadi aktor. Jujur ada enak dan gak enaknya, tapi enaknya karena aku dikenal banyak orang gitu sih. Oke, itu enak ya? Iya. Bukannya banyak yang bilang, aduh gara-gara gue populer nih gue jajan bakso aja nggak nyaman gitu. Kamu ngalamin kayak gitu nggak? Enggak, karena aku ekstrovert. Aku suka ngobrol sama orang. Oh gitu. Jadi kalau ada yang kenalin langsung kamu ajak ngobrol. Iya. Kalau yang nggak kenal kamu ajak ngobrol juga. Iya. Masih kecil aku gitu. Ada anak kecil aku gitu. nggak kenal. Kamu main apa? Ih seru nih.
Oh Terus gitu. jadi main bareng, terus mesti Hmm. dipisahkan karena ya masih kecil mesti balik. Oke. Nah, Oskan, ceritain dong film pertama kali itu apa di kamu? Film pertama kali yang pertama kali aku nonton, Yang pertama kali kamu main film 2014 itu judulnya, ini filmnya sayang banget gak tayang ya. sudah tayang. Belum, enggak Oh, nggak jadi tayang. Enggak jadi tayang. Kenapa? Karena pada tahun segitu cari tanggal tayangnya susah. Aku jujur juga kurang tahu sih. Oh, nggak kebagian slot. Sepertinya aku nggak Oh, tahu oke. juga. Film apa itu? Judulnya Rumah Eyang Putri, itu aku Horor juga. horor. Aku Mm-mm. jadi anaknya yang cerita dihantuin. Oh gitu. Mm-mm. Kamu berperan jadi Aku berperan sebagai Andi kalau nggak salah. Andi. Itu anaknya Eyang. Cucunya Eyang. Ya, cucunya Eyang. Cucunya Eyang, ya. Cucunya Nah, Eyang. itu casting pertamamu untuk film. Casting, ya itu casting pertama aku. Pengalamannya seperti apa ketika pertama kali di casting? Pengalamannya pengalaman banget casting Mm-mm. film. Jujur, apanya beda dari biasa karena aku untuk pertama kali ngafalin skrip atau dialog, itu sih yang bikin beda. Oke. Ada kesulitannya tersendiri. Kesulitan, kalau kesulitan enggak, karena aku emang udah bisa baca sih umur segitu. Oh, udah bisa baca. Jadi- Kalau mimik muka, ekspresi gitu, ada yang ngajarin Mimik nggak? muka mesti belajar sedikit karena aku kan biasa iklan, jadi kadang-kadang kalau misalnya muka atau ekspresi suka kayak wah suka Ah. lebay, jadi itu harus dikurangin, harus Kalau- lebih natural lagi, itu sih. Oh yang pasti gitu. Kalau di iklan harus lebay ya. Kalau di Iklan film harus lebih lebay. natural ya. Oh, tuh. Bedanya di situ. bener. Nah, kalau kan kamu bilang kamu berapa film horor? Film horor kayaknya sekitar 5 kalau nggak salah. 5 ya. Nah, kemarin aku ngobrol sama Adiat juga main film horor juga. Ada pengalaman khusus nggak sih di film-film horor itu? Pengalaman kayak yang dialamin gitu serem. Pernah nggak sih? Jujur kalau aku sendiri aku nggak pernah ngalamin secara langsung karena Mm-mm. jujur aku nggak percaya sama yang namanya setan. Mm-mm. Izin. Oke, Aku jadi percaya. kamu sebetulnya berteman dengan setan-setan itu. Iya, kita iya. Aku gak percaya sama setan, tapi kalau temen aku kayak nyampe diganggu atau gimana pernah. Pernah ya? Iya pernah. Jadi aku pernah syuting buat web series waktu itu. Heeh. Nah terus HP-nya masuk ke suatu ruangannya tuh emang ruangan gelap, ceritanya warung lama gitu lah. Oke. Nah terus aku sama temanku yang satu lagi, aku nantangin setan-setan mana nih, seru banget syuting, gak pernah keganggu. Tiba-tiba temen aku yang cewek, dia langsung mual, pusing, muntah-muntah selama gitu. 5 jam ke depan apa. Oh ya, kayak Iya. kesurupan gitu ya, Iya. hampir ya. Iya karena aku bukannya izin, aku malah nantangin. Oke, jadinya malah temenmu yang kena. Iya temen aku yang kena. Padahal kamu yang nantangin, harusnya Iya. kamu yang kena gitu Iya. ya. Oh oke, itu yang mengerikan. Itu Ada yang lagi? mengerikan tuh sama apa lagi ya? Aduh, sama ini yang pas aku syuting film pertama kali, mama aku pas lagi di ruang hotelnya Mm-mm. itu sekitar jam 4 subuh, mama aku tuh lagi mau sholat, tiba-tiba di jendela ada yang ketok-ketok. Terus? Mama aku buka kosong. Oh ya? Padahal ada bayangannya, kata mamaku. Oh bener. Berarti memang kamu berteman sama setan. Nyatanya yang digangguin temen lu lah, mama lu lah. Lu nggak digangguin kan? Iya karena Berarti kamu connect sama mereka. mungkin iya kali ya. Penampilan aku kayak setan juga. Enggak lah. Kadang emang begitu. Justru karena kita nggak percaya, jadinya malah nggak diliatin, nggak apa gitu. Nah, untuk kamu selain film horor, film komedi juga Komedi aku pernah. pernah. Action? Action aku pernah. Nah, lebih suka mana? Main horor, komedi atau action? Komedi. Kenapa? Karena nyantai banget. Pokoknya syutingnya fun. Karena isinya komedian semua. Oh gitu. Iya syutingnya Jadi fun. kakak mulu. Iya, dikit-dikit ngakak mulu. Kalau misalnya action, kita mesti serius mulu. Soalnya kan mesti safety. Kadang-kadang mereka syutingnya pakai senjata, pakai ledakan. Itu ledakannya kenceng banget, sampai mesti pakai penutup kuping, itu pun masih nembus kuping aku, masih sakit. Masih sakit Jadi- ya. Itu kalau action. Collection emang bahaya lah. Oh, jadi paling asik Komedi. komedi ya. Kalau horor, kamu enjoy nggak? Horror enjoy. Karena ngumpul mulu. Karena kan takut sama setan, jadi semua pada ngumpul apa gimana. Jujur semua syuting sih ngumpul. Dari film horor yang kamu bintangi, yang kamu bilang tadi ada sekitar 5, ada nggak yang paling menegangkan di antara 5 film itu? Paling serem, paling menegangkan gitu. Paling menegangkan kalau kayak bukan film tapi series aku ada judulnya Jurnal Risa di Series. Apa? Jurnal Risa di Series. Jurnal Risa di Series. Iya. Itu tentang apa? Tentang masa kecil Risa sama sepupu-sepupunya. Oh gitu. Jurnal Risa the Series. Tentang Risa Saraswati sama sepupu-sepupunya pas masih kecil. oh gitu. Nah, Iya. horornya di mana itu? Horornya ceritanya mereka
nyelamatin apanya. Jadi mereka liburan ke rumah kakeknya. Terus di rumah kakeknya ini ada anak. Nah, anaknya ini dia dirasukin sama hantu Belanda. Oke. Nah, terus kita sama sepupu-sepupunya, si Risanya sama sepupu-sepupunya berusaha nyelamatin dia. Jadi kita mesti ke gua nyelamatin dia, nyari setannya sumbernya. Oh gitu. Terus apanya mesti ke rumahnya, tiba-tiba si Risanya diserang, mukanya dicakar. Oh ya? Iya. Kamu jadi apanya? Aku jadi Niko Irham. Siapa itu? Itu sepupunya Risa yang rambutnya keriting. Oh gitu. Nggak jadi anak setannya kan? Enggak dong. Udah tobat aku. Udah taubat. Iya, udah tobat. Itu ngecok. Tapi di situ memang menegangkan di saat-saat syutingnya. Mendagangkannya karena syutingnya dari pagi-pagi. Oh gitu. Iya. Sampai pagi. Sampai pagi. Lokasinya di mana? Lokasinya di Bogor, kadang di mana ya? Di Bogor, kebanyakan di Bogor sih. Mostly di Bogor. Oh gitu. Kalau lokasinya tuh juga kan biasanya kalau syuting film serem gitu, lokasinya juga kesannya mistis gitu. Kalau di sana gitu nggak? Kesana mistis karena kita syuting kayak di tempat pelatihan PNS atau apa. Jadi tempatnya tuh full lorong gelap gitu, mana banyak undur-undur. Oh ya? Iya. Banyak apa? Banyak undur-undur. Oh, karena sering lama nggak ditempatin kali ya. Iya, banyak undur-undurnya. Oh gitu. Nah itu Terisanya ikutan juga nggak? Terisanya nggak ikutan, tapi yang jadi Niko Irhamnya dia ikutan main di situ. Oh gitu. Yang aku peranin dia main di di seriesnya juga. Nah terus sampai akhirnya kamu bisa dapet Jumbo, gimana ceritanya? Itu horor itu duluan atau Jumbo duluan? Pas aku syuting Jumbo sama syuting itu barengan. Oh barengan. Iya. Nah gimana ceritanya bisa akhirnya ketemu Jumbo? Jadi aku pernah project untuk PH yang sama, yaitu Visinema. Jadi aku pernah syuting short movie untuk mereka untuk suatu produk HP. Jadi syutingnya pakai produk HP-nya itu. Mau buktiin bahwa HP bagus. Nah aku main sebagai PU utama di situ Reza Rahardian, terus aku jadi kecilnya dia. Nah itu buat Visinema. Nah terus setelah dari situ aku disuruh casting buat film Jumbo. Jujur aku awalnya nggak bakal nyangka Jumbo bakal sebesar ini, karena ya kan nyangka aja sih. Karena kebanyakan film animasi nggak begitu rame lah di Indonesia. Oh gitu, karena emang baru juga kan, baru konsep animasi baru-baru kan. Iya. Oke, nah apa perbedaannya antara kamu main film horor dengan Jumbo? Kamu kan di Jumbo ini kan dubbing ya? Aku dubbing. Kesulitannya apa? Kalau kesulitan nggak ada, karena aku emang banyak ngisi suara. Oh gitu. Sebelum itu aku emang banyak ngisi suara. Kalau ngisi suara, oh kamu udah pernah sebelumnya? Aku pernah ngisi suara buat iklan-iklan. Mungkin kalian pernah dengar suara aku di TV tapi nggak nyadar. Yang gimana? Gimana ya? Yang iklan apa coba? Kebanyakan suara aku pas masih kecil sih, jadi suaranya udah beda. Oh gitu. Sekarang udah puber ya? Udah puber. Udah gede. Iya udah gede. Tapi coba dong, siapa tahu ada yang inget pernah dengar. Apa ya? Dulu bukan Rinso Auskan yang main. Oh oke. Dulu buat iklan SGM. Yang gimana suaranya? SGM, jadi apanya? Wah angklung. Nah, terus apanya? 1, 2, 3, 4, 5. Wah, yuk main sama-sama. Pokoknya gitulah. Oh, itu kamu ini dubbingnya. Aku dubbingnya. Pokoknya Tapi bintangnya beda. bintangnya beda. Pokoknya anaknya apa, aku yang ngisi suara. Siapa yang ngajarin kamu jadi dubber? Dubber jujur otodidak sih. Otodidak. Iya. Kok tiba-tiba dapat job dubber itu gimana ceritanya? Job dubber karena aku pernah ngisi suara buat iklan aku sendiri. Nah, terus orang yang ngeditin suaranya bilang suara aku bagus, berkarakter. Oh gitu. Jadi ditarik. Jadi dari situ keterusan dubbing. Nah di Jumbo kan kamu jadi siapa? Jadi Nurman ya. Nah di saat kamu melakukan itu, katanya kan prosesnya kemarin Adiar bilang itu rekaman dulu baru animasinya dibikin gitu ya. Nah pendalaman perannya gimana tuh kamu untuk mendalami peran sebagai Nurman? Mendalami peran kita ada reading bareng sekitar berapa ya? Beberapa sesi kita ada reading bareng kok. Oh jadi, gitu. Iya. Terus apanya kita sempat dikasih lihat juga model awalnya juga sempat ada yang beda. Oh iya. Oh iya. Si Mary di awal bentuknya bukan Bukan hantu. Bukan hantu, tetap hantu, tapi bajunya bukan yang kayak sekarang pakai baju dress panjang. Awalnya pakai baju kodok. Oh gitu. Jumper kayak gitu, terus rambutnya panjang. Oh. Awalnya bentuknya kayak gitu. Awalnya seperti itu. Iya, terus kita pendalaman karakter juga, baca skrip dan lain-lain, terus dijelasin karakternya gimana. Oh. Terus emang banyak kesamaan sih dalam karakternya. Jadi emang sudah dipilih ya. Berapa lama prosesnya untuk dubbing itu? Dubbingnya aku 8 bulan. 8 bulan. 8 bulan. Lama ya. Lama soalnya itu juga aku bolak-balik rumah
ke studionya, rumah studionya Gitu ya? mesti tiap hari. Terus mesti itu zaman Covid, aku tiap saat mesti tes Covid. Oh, yang dikorek-korek itu ya? Iya. Ih, Kadang aku minta request buat korek sendiri saking capeknya, sumpah. udah lu jangan korek-korek berdiri gitu ya. Iya. Sakit soalnya kadang-kadang kedalaman, kadang-kadang Iya. apa. Dan itu kan gak enak banget Iya, ya. nembus sampai ke otak. Sakit banget. Emang iya sih, Iya. ngeselin. Heeh. Sama, kita juga gitu ke kantor, dikorek dulu Iya. baru boleh naik gitu Iya. kan. Ya Allah, stres deh. Nah, sampai sekarang masih komunikasi sama anak-anak Jumbo? Masih sampai sekarang masih. Kemarin baru komunikasi sama dia. Oh gitu. Syuting bareng? Enggak, mabar. Oh, mabar. Iya. Untuk filmnya siapa? Mabar tuh main game bareng. Oh, main game, Iya. kirain main film bareng. enggak, mabar. Oh, ini ya apa? Namanya game apa namanya? Aku main ini sih, main game di komputer. Oh, main game di komputer, Iya. yang main rame-rame gitu ya. Oke, kan zaman gue nggak gitu. Zaman gue begini. Nah, kalau ada nggak project berikut yang bareng anak-anak geng Jumbo? Sejauh ini belum sih, doain aja ada ya. Bakal ada terusannya nggak sih Jumbo? Jujur kalau misalnya Jumbo kemungkinan ada, untuk sequel pasti ada, soalnya Meledak ya? meledak pasti bakal ada sequel. Kita berharap juga ada sequel sih, tapi Nggak tahu kapan. itu semua bergantung kepada para filmmakers ya. Kita Gitu. cuman pemain, kita cuman tunggu dipanggil doang. Oke, tunggu di calling ya. Ya, tunggu. Nah, kalau project-project yang sama salah satu dari Jumbo mungkin belum ada. Mungkin sama Adiat, sama yang lain belum sih. ada. Nah, kamu sendiri hobinya apa sih? Hobinya, aku hobi olahraga, aku suka calisthenics. Oke, Ya sama sekarang aku lagi boxing, oke. sama aku ya tadi aku hobi main game. Oh, pantesan badannya bagus ya, lean ya. Iya, Oh, karena suka Iya, calisthenics. suka calisthenics. Oh, oke. Dan juga boxing. Boxing asik ya. asik. Suka ini juga nggak? Sparring gitu nggak? Sparring Oh, belum nyampe sesi sparring sih. oh gitu. Apa kickboxing? Boxing, Oh, boxing. Thai boxing atau boxing? boxing aja. Oh, boxing aja. Oke. Produser juga main boxing. Ntar kamu boleh sparring sama dia. Sikat aja. Oke. Kalau kamu totally sudah tadi berapa film? 16. 16 film. Berarti Kalau nggak udah salah. banyak banget ya. Nah, ada nggak film yang menjadi obsesi kamu gitu? Pengen main di film apa gitu? Atau peran apa gitu? Peran apa, aku pengen banget sebagai main antagonis, beneran kayak lawan jahat dari peran utamanya. Oh gitu. Aku pengen banget. Selama ini kamu belum dapat peran Selama jahat? ini peran jahat pernah, tapi bukan yang sebagai main antagonisnya. Oh gitu. Cuman antagonis yang kayak ada, terus apanya kayak yang satu lagi gitu. Oh iya, kamu looknya antagonis ya? Iya. Ya. Tapi aslinya antagonis nggak? Aslinya manis Aslinya ya. manis. Jadi perannya aja harapannya dapat peran antagonis. Ya, Tapi harapan. kalau aslinya manis ya. Iya, manis. Nah, dari film yang kamu perankan nih, ada nggak film yang menurut kamu wah ini film tantangan gue banget gitu? Ada nggak? Yang paling susah kan, paling menantang itu yang short movie yang tadi aku bilang. Oke. Yang judulnya Konfabulasi ini udah nggak ada sih. Soalnya ya film short movie untuk sebuah produk. Menantangnya karena aku mesti apa ya? Jadi ceritanya di sini tuh aku ada 2 versi. Jadi ceritanya peran utamanya di sini tuh dia mau dilatih sebagai agent. Nah, terus katanya sisi moralitasnya dia harus dihapus. Nah, cara dihapusnya itu dia harus ngebunuh ibunya sendiri dalam simulasi. Wow. Nah, iya. Oke. Nah, terus dia dimasukin ingatan palsu tentang ibunya, bahwa ibunya tuh jahat. Oh, Jadi aku mesti jadi satu anak yang baik ke ibunya, dan terus di yang satu lagi aku mesti jadi sebagai anak yang gak terlalu dengerin ibunya. Wih. Yang mesti ngebantah kata-kata ibunya. Jadi 2 kepribadian Iya, 2 yang kamu kepribadian. perankan. Ya, Susah ya? Yang ribetnya juga adalah karena di sini tuh aku ada scene dipukul-pukulin kayak di pelabuhan kapal, itu beneran di Tanjung Priok, pelabuhan kapal. Oke. Itu tuh di atas pasir. Oke. Itu sakit, aku diinjak-injakin beneran. Diinjek-injek beneran. Iya, itu aku nyampe dibawa ke medis karena ini aku full lecet merah-merah. Itu kayaknya ada dendam pribadi kali itu lawan mainnya.
apa dipukulinnya rame-rame sama anak-anak, apanya ceritanya anak-anak Anak-anak, iya, apanya sporting lainnya. Jadi Oh, aku gitu. dipukulin, diinjek-injekin beneran. Emang Terus beneran. aku teriak sakit, belum dikat, nggak dikat. Jadi aku teriak kesakitan beneran tapi nggak dikat. Kacau memang Oh, itu memang sutradara pengen mengambil naturalnya kali ya. sepertinya ya. Kita Oh. apresiasi aja. Dan akhirnya bener-bener, tapi Bener. lecet-lecet. Lecet, Ya Allah, berat ya main film ya. berat lah. Tapi cuannya oke lah. Cuannya oke lah. Oke. Jadi nggak apa-apa sakit-sakit Iya, ya. nggak apa-apa. Lebih sakit juga nggak apa-apa, yang penting cuannya Iya, oke. lebih sakit gak kerja sih. Jadi lebih sakit nggak kerja Iya. ya. Nah, kamu kan masih sekolah. Terus kalau syuting kan kadang butuh waktu yang lama gitu. Apalagi kayak kamu bilang syutingnya di Bogor lah, di mana lah. Bagi waktunya gimana? Homeschooling. Oh, homeschooling. Ya lebih bebas ya. Ya awalnya aku nggak homeschooling sih, aku sempat sekolah negeri sampai kelas 6 mau akhir, terus pas Mm-mm. mau kenaikan kelas aku baru pindah kelas. Oh gitu. Iya, tapi pas yang awal-awal sekolah negeri biasa tuh emang susah sih. Kenapa? Oh, bagi waktunya. Bagi waktunya susah banget. Izin sekali-sekali boleh Iya. ya. Tapi kalau keseringan kan nggak Aku kasih. pernah 2 bulan nggak masuk sekolah. Oke. Tugasnya online terus. Oh gitu. Nggak pernah ke sekolahnya langsung. Terus habis itu di drop out. Apanya gurunya tetap support tapi apanya ngasih tahu. Terus Oke. apanya karena akunya nggak enak lah, apanya izin mulu jadi Oke. aku memutuskan homeschooling lah. Oh gitu. Jadi memang kamu mau berkarir serius di Mm-mm. sini ya, sehingga homeschooling pun nggak masalah. Malah Iya. enak kan? Malah enak. Biar kamu bisa sekolah di lokasi syuting Waktunya gitu lebih kan? fleksibel. Lebih fleksibel, bisa sesuaikan dengan jadwal kamu Mm-mm. kan. Jadi kamu merasa itu perlu sejak kapan? Kamu beralih ke homeschooling itu? Homeschooling semenjak aku pindah rumah. Oh, kamu tadinya tinggal di mana? Aku awalnya tinggal deket studio ini juga. Oh, di mana? Aku boleh sebut. Boleh? Aku awalnya tinggal di Komplek Ambon Cengkareng, tau gak? Oh, Komplek Ambon. Iya, situ. Oh, oke. Kamu kan orang Makassar, kok tinggalnya di Komplek Ambon? Sebelum ada Komplek Ambon, keluarga aku tinggal di situ udah 40 tahun. Oh. Iya, Oh gitu. Iya. Terus sekarang pindah kemana? aku pindah ke Jagakarsa. Oh, Jagakarsa. Sama-sama jauh ya. Sama-sama jauh. Yang sana barat banget, Mm. yang sana selatan Iya. banget. Asik mana? Di tempat tinggal lama atau tempat tinggal Yang baru? baru sih. Kenapa? Baru karena aku kalau misalnya yang di lama emang jarang keluar lah. Oh gitu. Ya tahu dong Komplek Ambon. Komplek Ambon ya. Belum lagi Kampung Ambon, Kampung Makassar. Iya, Sama ya? iya lingkungannya soalnya Lingkungannya begitu ya. Oh, Boleh oke. aku sebut gak sih? Kenapa? Jangan ya. Nggak apa-apa, cerita aja. Soalnya di situ tuh kampung. Ya Kampung Narkoce. Iya, Ya. transaksinya depan aku om. Oh gitu. Iya, aku nyampe nemuin barang buktinya banyak. Oh gitu. Pernah nggak kamu tergoda gitu? Atau Enggak sih. diajakin gitu? Dari ujung kaki sampai ujung rambut. Enggak. tertarik Nggak situ. kepengenan. Enggak kepengen. Tapi banyak transaksi di sana. Ada artis aku pernah lihat ke sana. Oh gitu, siapa? Oke, enggak akan aku sebut dong. Ya, mau banget ngejebak aku nih. Woi, hancur karir saya. Jangan. Enggak, nanti kan ditit gitu. Oh, Jadi enggak. yang tahu cuman kita-kita gitu. Tapi ada beberapa artis Ada. di sana ya. Oh gitu, siapa? Pengen banget dipaksa. Ya, Enggak, inisialnya. jangan deh, enggak. Inisialnya doang. Inisialnya doang. Heeh. R gitu. R. Enggak. Oh, J. Enggak. Oh, bukan. Enggak, aku enggak bakal sebut, JC gitu bukan ya? Enggak, bukan. JN gitu bukan. R. Udah. Udah. Nanti jadi kasus, nggak Iya. usah ya. Tapi siapa tahu jadi viral. Enggak. Nggak usah. Itu viral ya nggak bener. Ini dia karirnya masih panjang Iya. loh. Jangan dibikin aneh-aneh ya. Baru naik, please. Tapi bener kamu lihat transaksi di depan mata. Beneran, aku nyampe nemuin kotak obatnya, Oh gitu. terus sampai alat nimbangnya, Oh gitu. terus alat hisapnya aku temuin. Kok bisa nemu di mana? Di halaman rumah aku tuh di situ rumah paling gede karena rumah warisan kan. Oke. Itu rumahnya tuh lebarnya halamannya aja 400 meter. Oke. Iya, jadi total luas rumahnya tuh 700 meter. Jadi karena halamanku gede terus rerumputan semua, mereka buangin barang-barangnya ke rumahku Oh, semua. habis make buangnya Iya, di situ. buat nutupin dari polisi juga kan. Oh, oke. Jadi kamu yang ngumpulin. Iya, aku ngumpulin, aku masukin satu kantong, terus aku pernah nemuin STNK 10 lembar juga. Oh, berarti sarang copet juga ya di sana ya? Iya, banyak itu kayak namanya orang beli kasih jaminannya motor. Oh, gitu. Jadi jaminannya STNK motor ditinggal. Iya, aku masukin sampai satu goodie bag, aku kasih ke polisi semua. Oh, buat ya? barang bukti. Oke. Ih, kamu baik deh. Kamu jadi ini cepu jadinya. Informan. Bukan cepu, informan.
Oke, nah eh, tapi akhirnya kamu pindah ke Jagakarsa. Di Pindah. sana relatif lebih inilah ya, lebih Relatif lebih kondusif aman, lebih lah. kondusif, ya. Terus masih di selatan. Kebanyakan kamu kalau di PH-PH gitu di daerah mana sih? Karena banyak di selatan makanya aku pindah selatan. Oh gitu. Kan ada studio Persari. Ada Persari. Terus apanya Lokasi-lokasi syuting juga di iya, sana ya. apanya tempat-tempat PH juga deket-deket sana. Di Kemang, di Iya. mana gitu kan. Nah, kan aku tuh penasaran deh. Banyak sekali teman-teman artis yang gue homeschooling. Sementara kan Kak Rere ini sekolah ya normal gitu. Pagi berangkat, sore. Nah, seperti apa sih homeschooling itu? Homeschooling itu jadi kalau homeschooling aku ya, tapi setiap homeschooling itu berbeda dan mereka ngasih link Google Form atau gimana. Tapi kalau aku mereka emang ada aplikasi khusus sendiri. Oh gitu, ada Ya dari aplikasinya. SD nyampe SMA, nyampe mau jenjang ke kuliah itu mereka ada aplikasinya sendiri. Oh gitu. Iya, jadi dalam aplikasi itu ada setiap mata pelajaran dan setiap mata pelajaran itu ada materinya, ada link untuk Zoom-nya, juga ada tugasnya. Oh gitu. Iya. Jadi kurikulumnya tetap sama. Kurikulumnya kurikulum merdeka. Oke. Oh gitu. Tapi ada ujiannya juga nanti. Ujiannya ada Persamaan gitu. bersamaan, kadang mesti Zoom terus mesti ngasih link komputer supaya layar kita bisa dipantau langsung sama adminnya. Oh gitu. Jadi nggak bakal ada yang curang juga. Oh gitu. Jadi ada ijazahnya juga dong. Ada ijazahnya. Oh ada ijazahnya juga ya, resmi ya. Iya, ijazahnya mesti ambil ke ininya mereka lah, cabangnya mereka. Oh gitu. Wah asik juga ya. Ada 3 juta murid soalnya. Oh 3 juta murid Banyak seluruh banget. Indonesia. Seluruh Indonesia, ada yang tinggal di luar negeri juga. Oh gitu. Banyak. Oh oke. Jadi kamu bisa menyesuaikan cari duitnya kapan, belajarnya kapan, disesuaikan ya. Enak ya. Mending begitu ya kayaknya. Tapi untuk yang punya prestasi dan punya pekerjaan seperti kamu. Iya. Kalau anak-anak sekolah biasa nggak bisa dong. Kan waktunya jelas ya. Iya. Ntar banyakan main. Iya. Jangan. Tapi berat mana? Menurut kan kamu pernah sekolah biasa kan? Sama homeschooling. Berat mana? Jujur menurut aku beratan homeschooling. Kenapa? Karena aku tipe orang yang mesti belajar tuh harus lihat secara langsung. Kalau ini Iya. kebanyakan online. Kalau ini kebanyakan online, walaupun lewat Zoom kayak dijelasin guru, aku tetap kurang paham. Oke. Iya. Jadi tetap harus mikir sendiri ya. Apa-apa mesti mikir Oh oke. sendiri. Nah kalau nanti kamu bentar lagi kan terus masuk SMA, terus kuliah. Kira-kira kamu pengen kuliah di fakultas apa? IKJ. Oh emang pengen masuk IKJ. Iya, pengen IKJ, makanya ada orang nanya, kamu udah kuliah? Aku IKJ, aku ngambil film dan televisi. Aku kayak gitu supaya beneran masuk lah. Oh afirmasi. Ya, afirmasi, manifestasi. Manifestasi. Oh luar biasa. Ih dia dewasa loh. Boleh tepuk tangan dong. Wuih. Dia dewasa loh walaupun masih. Kamu umurnya sekarang berapa? Aku 16. 16 masih anak-anak tapi pemikirannya sudah matang, pinter loh, hebat loh kamu. Oke, nah kalau aktor favorit kamu siapa sih? Aktor favorit luar negeri atau dalam negeri? Dalam negeri dulu deh. Dalam negeri kayaknya aku akan memilih siapa ya? Aku suka banget lagi sama Rukman Rosadi kayaknya. Rahman Rosadi. Soalnya dia coach aku juga. Oke, oh coach Iya, kamu. coach aku juga. Nah kalau artis barat? Artis barat, siapa ya? Aku suka banget sama Ryan Reynolds. Enggak deh, jangan Ryan Reynolds. Apanya dia kalau misalnya acting Wah kayak banget Ryan Reynolds. Kan kamu masih generasi sekarang. aku nggak terlalu suka yang sekarang. Oh gitu, Iya. sukanya yang senior-senior. Iya, kalau misalnya sekarang jujur menurut aku kadang-kadang cuman menang di looks doang. Oh oke. Jadi kamu suka yang kualitas actingnya luar biasa gitu. Kayaknya Robert De Niro gitu-gitu. Leonardo. Leonardo Iya. DiCaprio. Lu banget itu ya. Soalnya dari kecil juga kan dia. Oh iya, dari kecil sampai remaja sampai akhirnya dewasa ya. Nah, kalau sutradara Indonesia siapa favorit kamu? Sutradara Indonesia, aku suka siapa ya? Sepertinya aku lagi suka sama Angga Dwi Masa Songko. Oh, Mas Angga. Mas Angga. Oke, sempat produksi ya sama mereka? Iya. Oh, apa? Di film apa? Konfabulasi. Hah? Konfabulasi yang short film kita. Konfabulasi itu. Oh, oke. Nah, kalau sutradara luar negeri? Sutradara di luar negeri aku suka banget sama Abbas Kiarostami. Oke. Nah, kalau kamu sendiri ditanya, kamu kan sudah bermain di genre
horor, komedi, action. Kalau kamu sendiri lebih suka nonton film apa? Aku lebih suka apa ya? Aku suka film tipe-tipe yang over the top. Over the top tuh kayak sesuatu film yang dilebih-lebihkan. Oh oke, lebay bahasa sekarang. Iya, kayak film Kill Bill. Oke, Kill Bill. Kill Bill itu kan dia kayak nyabot orang terus orang muncrat kemana-mana. Oh oke. Terus kayak ada orang apa ya, kayak punya kekuatan. Pokoknya film yang kayak lebay dilebihkan itu aku suka banget. Ada nggak tawaran itu ke depan? Tawaran itu semoga ada ya. Belum ada sampai sekarang ya. Dan berharap setelah nonton ini sutradara pada nawarin kamu model film itu ya. Amin ya robbal alamin. Nah, kamu kan dari kecil kamu sudah berakting sampai sekarang. Akhirnya di usia kamu yang sangat muda kamu sudah menjadi aktor. Kalau sampai nanti kamu nggak jadi aktor, kira-kira kamu pengen jadi apa sih? Aku kayak kalau ada pilihan lain gitu selain jadi aktor. Kayaknya aku bakal jadi ini deh, sutradara. Oh. Enggak deh, sutradara terlalu pasaran. Oke. Penulis kayaknya. Penulis apa? Penulis skrip kayaknya. Oh, skrip. Oh, tetap masih ada hubungannya dengan film. Aku udah jatuh cinta dengan dunia sinema ya. Iya. Wah, luar biasa. Nah, tadi udah ngobrol banyak tentang kerjaan kamu. Nah, kalau boleh tahu kerjaan kamu mendatang apa? Kerjaan mendatang. Project ke depan. Project mendatang belum ada. Semoga aja ada ya. Oh, sekarang lagi ini. Kosong. Oh, oke. Nah, So, kalau aku juga tiba-tiba kan kamu sudah ditawarin iklan sudah, movie juga. Kalau tiba-tiba ada yang nawarin, Oscar nyanyi dong gitu. Nyanyi gas saya sih. Gas. Gas. Kemarin aku juga udah kursus. Oh gitu. Iya. Kamu kursus nyanyi juga. Coba pengen denger nyanyinya, suaranya. Kan udah kursus. Buktikan lah, sedikit. Kamu suka lagu apa? Musik apa? Aku suka lagu-lagu lawas, lagu-lagu zaman dulu. Oh, lagu jadul contohnya. Itu suka lagunya Mama. Lagunya Mama. Iya, ya apa istilahnya lagu kesukaannya Mama, jadi kamu suka juga. Iya. Oh gitu. Apa coba Hati yang Luka coba. Hati yang luka apa tuh? Katanya lagu lama. Lagu lama barat kan. Oh, lagu lama barat. Iya. Oke, My Way. My Way. Bisa. Oh, bener My Way. Ya, coba. And now the end is near. And so I face the final curtain. My friend, I'll set it clear. I'll set my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full. I travel each and every highway. And much more than this, I did it my way. Bagus. Udah kayak Frank Sinatra tahu. Makasih lah. Cuman kamu kan bocil, kamu kan dia gen apa? Gen alpha ya. Sementara itu itu lagu-lagunya bukan mamah lu loh. Opa lu kali. Sepertinya. Lu siapa yang menginfluence lo yang ngasih tahu lo ada lagu itu? Jujur karena memang sering pasang aja sih, jadi aku suka. Oh gitu. Emang mama suka dengerin di rumah. Jadinya suka sampai hafal. Selain lagu By Way apa lagi yang kamu tahu? Aduh, Bohemian Rhapsody. Oh ya Allah. Don't Stop Me Now. Oh ya Allah. Juga, Radiohead. Oh. Banyak lah pokoknya. Unchained Melody tahu? Apa? Unchained Melody. Enggak. Oh my love. Pernah dengar. Dia unik ya. Asik loh ngobrol sama dia, ngomongin yang lama-lama tahu, ngomongin yang sekarang tahu. Kalau lagu Indonesia kamu sukanya lagu apa? Lagu Indonesia, jujur aku suka Depan Turas. Apa itu? Lagu surf rock dari Indonesia. Oh gitu. Yang gimana sih lagunya? Lagunya dia aneh-aneh. Oh gitu. Iya. Sosok pria ceking kelahiran kampung tengah, terkenal buas namun bicara ringkas. Lucu ya. Terus, India grup surf gitu. Oh oke. Dari Bandung. Oh dari Bandung. Ending lagunya ada la ilaha illallah, gitu. Pokoknya aneh-aneh. Kalau lagu-lagu pop sekarang gitu suka nggak? Hindia. India. Lagu India? Hindia. Oh Hindia. Oh grup Hindia. Solo. Oh Hindia itu yang solo ya? Yang nyanyi rumah ke rumah.
Kalau lagu dangdut gitu suka nggak? Lagu dangdut, aku tahu lagu dangdut cuma satu. Apa? Hanya dia. Dia. antara jantung hati. Bukan yang gitu itulah. Nah itu aku Kenapa juga- suaranya harus gitu? kan kayak dangdut. Enggak, dangdut gak gitu suaranya. Iya gitu semua. Oh gitu ya. itu lagu India, suaranya begitu. Kalau dangdut ya biasa. Cuman emang Budarita nyanyinya gitu ya. Nada tinggi ya. Melengking ya, jadi gitu ya. Hanya dia. Gitu ya. Bener juga. Nah, kamu berangkat dari aktor cilik, kemudian sekarang ke remaja. Nah, apa sih yang kamu rasakan dari transformasi itu? Transformasinya adalah Enak mana? pokoknya lebih enak pas masih kecil. Kenapa? Karena semua orang baik ke kita. Oh, oke. Kalau sekarang ada yang jutek ya? Kalau sekarang ya karena kita udah gede jadi orang-orang udah bukan menganggap kita sebagai anak kecil yang masih polos belum tahu Yang paling apa-apa. lucu. Masih lucu. Udah gak ada yang gangguin. Udah nggak ada apanya godain. anak bawang itu udah nggak ada lah istilah itu. Jadi beneran apanya kita udah tahu orang ini emang nggak baik gitu. Oh, oke. Pokoknya udah mulai tertampar oleh keadaan kedewasaan lah. Oh gitu. Udah- Terus waktu kecil mungkin salah-salah malah dianggap Dimaklumin. lucu ya? Iya, kalau misalnya sekarang salah dianggapnya nggak profesional. Oh gitu. Jadi Jadi menurut kamu enak jadi anak kecil atau yang sekarang remaja? enak jadi anak kecil. Kalau misalkan dikasih pilihan kamu mau jadi anak kecil seterusnya gitu, Anak kecil seterusnya aku nggak perlu mikirin pajak, aku nggak perlu mikirin apanya urusan hidup, terus nggak perlu mikir nanti kerja gimana, punya anak biayain anak, punya istri biayain istri, punya keluarga biayain keluarga, pokoknya itu nggak usah pikirin. oh oke, jadi lebih enak jadi anak Iya, kecil. lebih enak jadi anak kecil. Ini lucu banget. Oke, nah kalau saya bertanya nih, seorang Ozkan ini lebih enjoy dibilang apa? Bintang iklan kah, aktor kah, atau apa yang paling asik buat kamu? Aku Atau seorang student kah? aku lebih milih aku sebagai orang berkarya aja sih. Oke. Jadi kalau misalkan kamu dibilang, dia profesional loh, dia berprofesi sebagai apa? Aku bilang aku sebagai orang berkarya. Orang yang berkarya. Iya. Orang yang berkarya berarti karyawan ya? Iya bisa jadi. Bisa jadi. Nggak, artinya berarti kamu seniman, berkarya di bidang apa? Aku berkarya di bidang mana apa? Di apa aja? Pokoknya kamu orang yang ingin berkarya di bidang apapun ya. Dan tentunya menghasilkan karya yang luar biasa ya. Oke, Ozkan, sebelum kita berganti ke segmen berikutnya, mungkin ada pesan buat para remaja yang sekarang nonton kamu Sobat Mantap, atau mungkin yang dewasa juga, atau mungkin adik-adik juga, bagaimana kiat-kiatnya atau mungkin pesan positif dari Ozkan untuk semua. Pesannya untuk kalian semua, jangan buang waktu. Jangan buang waktu, karena aku sempat buang waktu aku untuk begadang, untuk main game yang gila-gilaan. Walaupun sekarang tetap main game tapi nggak segila dulu. Dulu aku main game gila-gilaan. Jangan pakai waktu kalian untuk hal yang tidak berguna. Pokoknya itu sangat buang-buang waktu. Kayak aku sekarang, aku sempat pakai waktu aku untuk hal yang nggak berguna sangat banyak banget gitu. Itu sayang ya? Dan itu sangat sayang. Oke. Karena aku makanya di masa-masaku, dan itu yang bikin aku nyesal. Nah, itu sih. Oke. Jadi lebih baik pakaikan waktumu sebaik mungkin. Iya. Bila perlu untuk mencetak prestasi, karena dengan mencetak prestasi cuan juga datang gitu ya. Seperti yang Ozkan jalani sekarang. Iya. Selain prestasi juga dapat honor gede kan kalau main film? Iya. Lumayan ya. Sekarang kamu sudah bisa mengcover semuanya sendiri. Iya, tapi kalau misalnya untuk sekarang karena aku masih di bawah bimbingan orang tua aku, jadi semua hasil syuting aku kasih ke mama. Oh gitu. Ya, gitu. Jadi investasi bodong ya. Iya. Oke. Ini boleh minum? Ya boleh diminum aja Ozkan. Nah kalau Kak Rere mau tanya, selama kamu berkarir berarti dari umur berapa tadi? 3 tahun ya? 3,5 bulan. 3,5 bulan sampai sekarang sudah umur 15, 16. 16 tahun. Sudah ada penghargaan atau apa yang kamu dapat dari semuanya? Penghargaan sejauh ini belum. Belum ya, masih kamu menjalani profesi Kita seprofesional doain aja mungkin ya. adalah. Oke, saya berharap karirmu ke depan akan cemerlang, Amin. gemilang,
dan mendapatkan penghargaan spektakuler di dunia sinematografi Indonesia ya. Amin ya robbal alamin, sesuai dengan cita-cita kamu. Oke, sekarang saya punya permainan namanya sambung kata. Oke. Saya akan menyebutkan 7 kata dan kamu harus menjawabnya secara spontan dengan kata yang lain yang ada di otak kamu. Siap ya? 1, 2, 3. Jumbo, Nurman. tempe, Tahu. kaleng, Besi. tupai, Loncat. pasir, Basah. gudang, Kosong. kering. Basah. Oke, siap. Kita ulas satu persatu. Jumbo tadi Nurman. Oke, Nurman. Kamu berperan jadi Nurman di berperan sana jadi ya. Jadi itu melekat sekali Iya, ya. Oke. Banyak orang yang manggil kamu Nurman saat ini. Iya, banyak banget mengenai Nurman, tapi ya begitulah. Tapi apa? Membuatmu tidak nyaman atau nyaman? Nyaman-nyaman aja. Nyaman-nyaman aja. Kamu dipanggil siapapun sesuai peran kamu fine. Iya. Oke. Kalau tempe, tahu tadi. Kamu suka makan tempe tahu? Aku lebih suka tahu. Lebih suka tahu kenapa? Karena bagus buat otot. Oh, iya ya. Tahu bagus buat otot. Karena proteinnya tinggi. Oh, oke. Tempe juga kali. Tempe juga ya, tapi aku kurang suka tempe soalnya agak asem. Oh gitu. Mama kasih kamu tempe agak-agak kemarin itu, makanya asem. Kecuali tempe apa sih yang Keripik. pakai, bukan tempe yang pakai gula merah tuh. Apa tuh tempe kok pakai gula merah? Tempe Kolak orek. tempe. Iya. Oh, kolak tempe. Pakai teri. Oh, tempe orek. Tempe orek itu enak ya? Iya. Enak banget. Oh, tempe goreng juga enak banget ya. Oh, kamu lagi membentuk otot. Iya. Kamu pengen punya badan seperti apa? Aku pengen punya badan. Kalau ada yang nonton film Fight Club terus ada yang lihat badannya Tyler Durden, aku pengen badan aku kayak gitu sih. Oh, jadi muscle gitu. Lean muscle ya. Iya, kering tapi jadilah. Tapi berotot Aku nggak gitu. suka yang berlebihan kayak gede banget itu. Oh, kalau bulky nggak suka. Nggak suka. Oh, jadi lebih suka yang lean muscle, yang kayak aktor-aktor Korea gitu ya? Ya kurang. Oke, kalau pakai baju kayak kesannya kurus gitu, slim. Tapi begitu dibuka, wah bentuknya, maunya seperti itu. Kamu kayak cowok-cowok Korea juga kok. Terima kasih. Kayaknya iya. Kadang Harajuku, kadang Korea gitu. Emang kamu nyaman dengan gaya-gaya seperti itu? Jujur aku lagi nyoba style sih. Oh gitu. Kemarin nyoba kayak style yang lebih soft boy, sekarang coba yang lebih agak gelap dikit, lebih dark, lebih messy. Agak-agak gotik gitu ya. Oh oke. Tadi kaleng kamu bilang besi. Apa hubungannya kaleng dan besi? Kaleng terbuat dari besi. Logam. Iya, kurang lebih itu. Logam, sama-sama logam ya. Kalau tupai tadi bilangnya apa? Loncat. Oh iya, tupai lincah ya. Iya. Suka loncat-loncat. Seperti kamu ya, lincah ya. Iya. Berperan ke sana kemari ya. Cari duit juga pinter. Iya. Masih muda. Kalau pasir tadi? Pasir basah. Basah. Apa hubungannya? Aku keinget pasir di pantai aja pada basah. Pasir di pantai selalu basah ya. Oh bener. Kalau gudang tadi? Gudang kosong. Kosong. Oke, kenapa? Gudang kan tempat barang. Kadang sesuatu yang disimpan di gudang tuh nggak baik. Oh oke, kelamaan disimpan. Iya, kelamaan sesuatu yang terlalu lama tuh nggak baik lah. Kadang-kadang juga malah jadi kosong lah. Oh oke, jadi lebih baik nyimpennya jangan lama-lama. Dimanfaatkan sebaik mungkin. Oke, kemudian kering tadi bilangnya basah. Oke. Ya, cukup ya. Oke, nah Oskan asik banget ngobrol sama kamu hari ini dan kita berharap nanti ada kesempatan lain. Kalau kamu ada project baru main-main ke sini ya. Pasti. Diinfokan ke kita ya. Kita ngobrol-ngobrol lagi ya. Oke, dan berharap akan segera ada project-project terbaru yang spektakuler untuk kamu ya. Oke, sobat mantap, itu dia ngobrol kita bareng Oskan, si geng Jumbo ya. Dan ternyata dia adalah aktor hebat dan dia bercita-cita ingin menjadi aktor yang luar biasa di Indonesia ini. Oke, kita berharap apa yang diharapkannya menjadi impiannya benar-benar terlaksana ya. Oke, saya Mas Rere dan Aku Oskan. Oke, kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Gak kuku. Au.